Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 10 Lampung Selatan. Saya Indra Budi Setiawan dari SD Quran Indonesia Lampung Selatan. Saya Astin Marlina dari SMA Negeri 1 Tanjung Sari. Saya Rapi Anandita Komaladewi dari SDN 1 Mulyasari. Saya Titi Vanilla Fitri dari SMA IT Babon Hikmah Kalianda. Kami akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 teknik coaching dengan bersama-sama di kelompok ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Rati. Waalaikumsalam Bu Astin. Bu Rati, bagaimana kabarnya? Kabar baik Ibu, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berarti sebelumnya saya kan ini mau melakukan supervisi nih ke Ibu ya Bu, melakukan pengamatan. Ini Iya, sekali lagi saya menekankan ke Ibu bahwasanya saya melakukan pengamatan ini bukan berarti saya lebih baik dari Ibu ya. Kita hanya melakukan sharing aja nanti ya Bu ya. Jadi nanti Ibu silahkan lakukan senatural mungkin, santai. Ibu lakukan coaching nanti dengan nyaman ya, dengan coaching nanti Ibu dengan Pak Indra ya, Bu ya. Nah, iya jadi Bu Astin. sebelum nanti coachingnya Bu Ratih mulai, sebelumnya saya ingin menyampaikan rubrik penilaian nanti yang akan saya amati ya Bu ya, yaitu tentang Iya Bu. kemitraan, proses Hmm. kreatif, dan memaksimalkan potensi. Jadi nanti 3 hal itu yang akan saya amati dari proses coaching Ibu. Siap ya Bu ya? Siap Ibu, insya Allah. Siap Bu Ya, Astin. jadi sebelum kita ke proses coaching, Bu, ini ada beberapa pertanyaan dulu nih, Bu, yang ingin saya ajukan ke Bu Rati. Yang pertama tentang Oke. kompetensi coaching, Bu. Kompetensi coaching itu kan kita ada 3 ya, Bu ya. Ada mendengarkan Iya Bu. aktif, ada pertanyaan berbobot, dan juga kehadiran penuh. Nah, dari ketiga kompetensi coaching tersebut, kompetensi coaching yang mana sih, Bu, yang ingin Bu Ratih kembangkan? Oke baik. Jadi dari ketiga kompetensi coaching itu eh, yang ingin saya kembangkan mungkin lebih ke apa namanya, mendengarkan atau mendengarkan secara aktif, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot. Seperti itu Bu, insya Allah. Oke, berarti yang 2 poin dulu ya, Bu ya. Nah, Iya. kalau untuk berikutnya nih, Bu, bagian mana, Bu, yang secara spesifik yang ingin Ibu observasi nih dari Pak Indra nanti nih? Oke baik. Jadi nanti yang akan saya apa ya, pertanyakan atau saya identifikasi ke coach saya, yaitu indikator-indikator dari permasalahan coach itu sendiri, kemudian mungkin metode apa yang digunakan, kemudian mungkin nanti ada komitmen-komitmen, kemudian sebelum komitmen saya menanyakan komitmen, mungkin saya akan menanyakan rencana dari coach itu sendiri, Bu. Itu. Baik, berarti sudah sesuai dengan alur tirta ya, Bu ya. Oke, jadi Iya, insya Allah. Sesuai dengan. untuk mencapai tujuan pengembangan yang Ibu inginkan, indikator ketercapaiannya apa, Bu? Indikator ketercapaiannya mungkin lebih ke menggali potensi si coach tersebut, kemudian nantinya mungkin memberikan penguatan kepada coach tersebut untuk kedepannya seperti apa hal-hal berkaitan sama komitmen yang selanjutnya akan dilakukan oleh si coach atau rekan coach tersebut gitu Bu. Oke, baik. Itu beberapa pertanyaan yang sudah saya berikan ke Bu Ratih untuk di praobservasi ini ya Bu. Mudah-mudahan nanti selama observasi Bu Ratih bisa
mencapai kompetensi yang Bu Rati sampaikan tadi ya Bu. Semoga percakapannya, observasi Baik. dengan Pak Indra nanti berjalan dengan lancar. Terima Oke, kasih Bu Bu Rati, Astin. ya, Semoga mohon lancar. izin nanti selama melakukan coaching dengan Pak Indra, saya akan mengamati ya Bu ya. Mohon izin ya Bu Iya, Rati. baik. Ya, baik. Oke, Siap Bu Astin. Siap laksanakan. silahkan bisa dimulai oleh Bu Rati. Saya serahkan Oke. ke Bu Rati. Baik. Assalamualaikum Pak Indra. Mohon maaf Pak, itu suaranya masih belum saya bisa mendengar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Maaf Bu Ratih, ya ini lagi galau Bu. Oh Gimana Bu? iya, tampak sekali sih Pak dari raut wajahnya, makanya saya ingin menyapa Bapak, menanyakan kegundahan nih. Karena Bapak tadi bilangnya galau. Kira-kira apa nih Pak yang buat Bapak galau? Boleh nih Pak diceritakan gitu. Boleh Iya di-share nih ke Bu. saya mungkin? Ya pertama saya mohon bantuannya nanti Bu ya untuk menggali saya nih terkait dengan persoalan saya ini sebenarnya dibilang sulit enggak juga. Tapi dibilang mudah juga enggak juga gitu. Sehingga saya butuh bantuan dari Ibu nih sepertinya. Ini Bu, permasalahan saya itu dari 21 siswa saya di kelas itu setelah saya melakukan kegiatan gitu ya, minat mereka terhadap belajar ini tidak sampai 50%, Bu. Tidak sampai 50% mereka ini berminat dalam proses pembelajaran yang saya lakukan di kelas. Sehingga saya lihat-lihat akhirnya mempengaruhi saya gitu. Mempengaruhi saya sebagai seorang pengajar yang membuat saya menjadi kurang semangat gitu karena melihat anak-anak, waduh gimana nih anak-anak nih udah diajarin dengan baik, udah fokus dalam belajar, sudah memaksimalkan semua potensi yang ada, masih juga nih ternyata dalam proses pembelajarannya mereka lebih paham, lebih memahami. Tadi dari seluruh siswa itu cuma 50% yang paham terkait dengan pembelajaran yang diberikan. Begitu sih Bu. Jadi begitu ya Pak. Saya paham sih Pak dengan apa yang Bapak rasain. Jadi itu yang buat Bapak galau, yang bikin greget nih. Kita sudah berusaha memaksimalkan untuk membuat anak itu punya semangat belajar nih ya Pak ya. Nah, Iya benar. dari kegundahan Bapak nih, dari 50, Bapak kan merasakan sudah 50% nih Pak. Nah, kemudian dari 50% itu tentunya sudah ada yang pernah Bapak lakukan nih. Kira-kira seperti apa Pak? Boleh di-share ke saya Pak? Iya, yang saya sudah lakukan sih Bu ya, dari 50% itu diantaranya saya berusaha pembelajaran itu memihak pada murid. Diantaranya saya berdiskusi kepada mereka model pembelajaran yang bagaimana yang mereka inginkan begitu ya. Sudah mencoba dengan metode menonton gitu ya, menonton atau menonton film gitu ya, sehingga nanti anak-anak itu cenderung bisa lebih antusias gitu ya, sudah menggunakan game gitu ya. Tapi mungkin karena terlalu sering mungkin ya, sehingga anak-anak itu cenderung lebih bosan Bu dengan proses pembelajaran yang itu aja. Seperti itu sih, lebih kepada metode yang saya gunakan mungkin lebih kepada hal yang monoton mungkin Bu ya. Iya sih Pak. Gini nih Pak, dari yang Bapak ungkapkan barusan sebenarnya Bapak ini sudah melakukan yang sangat luar biasa nih Pak, sudah cukup baik ya Pak, sudah cukup bagus gitu kan. Nah terus Bapak tadi, saya fokusnya nih ke Bapak tadi bilang sudah 50% gitu kan. Nah kemudian kalau saya boleh tanya nih Pak, rating dari anak yang 50% yang sudah fokus belajar, kemudian yang belum itu kira-kira kalau di-ratingkan ke angka kira-kira berapa Pak? Kalau misalnya untuk Dari yang mencapai sudah tujuan paham pembelajaran? dari yang sudah paham apa yang belum paham Bu? Dari yang belum paham, yang menjadi kegundahan Pak Indra sendiri Pak. Berapa persennya? Kurang lebih ya 50% lah Bu, 50-50 gitu ya. Karena memang kondisinya anak-anak ini beragam gitu permasalahannya juga. Setelah saya cari tahu, permasalahan mereka ini juga di rumah gitu ya, baik itu dengan orang tua, baik itu dengan kondisi mereka sendiri gitu ya. Sehingga emang itu tadi semakin kompleks permasalahan yang mereka alami di rumah juga terbawa-bawa di sekolah. Seperti itu Bu. Oke, jadi
50-50 ya Pak ya, antara yang memang sudah fokus belajar sama yang belum gitu Pak. Nah kemudian dari apa yang sudah Bapak rasakan, kemudian Bapak sudah bisa meratingkan kemampuan anak itu, kira-kira nih rencana kedepannya Bapak untuk meningkatkan kemampuan anak apa nih Pak? Kira-kira rencana selanjutnya nih untuk mencapai tujuan pembelajaran sendiri. Kalau saya amati sih ya, supaya anak-anak ini juga punya minat yang lebih meningkat dari sebelumnya, tentunya saya harus punya kreativitas yang lebih ini. Kalau sebelumnya mungkin sering nonton, mungkin anak-anak ini boring ya di dalam kelas, Bu. Boring di dalam kelas sehingga mereka tuh butuh lingkungan yang berbeda. Sebagaimana Ki Hajar Dewantara bilang kan, harus sesuai dengan kodrat alam. Mungkin juga anak-anak ini butuh diajak keluar sepertinya belajarnya. Diajak keluar untuk mengenal alam, atau pembelajarannya itu disesuaikan dengan kondisi yang ada. Contoh di lingkungan kami ini kan di belakang sekolah kami ini ada kebun. Mungkin dengan pembelajaran langsung ke alam, mengenal alam, anak-anak melihat proses dari apa yang terjadi di alam, anak-anak cenderung akan lebih antusias nanti ya. Dan itu belum saya coba sih. Sepertinya menarik itu untuk bisa dicoba nantinya. Benar Pak, benar. Itu menarik sih Pak, menarik banget. Dan kemudian memang anak-anak itu apalagi mungkin usia sekolah dasar yang mungkin Bapak ampuni ya, memang butuh alternatif banyak untuk meningkatkan kualitas ya Pak ya, gitu. Jadi memang ya benar Pak, sudah itu mungkin alternatif yang sangat baik sekali. Bapak sudah sangat mencari alternatif ke depannya itu sudah baik Pak, gitu ya. Kemudian Pak, dari rencana, kemudian dari alternatif-alternatif ke depannya yang sudah Pak Indra rencanakan nih, kira-kira komitmennya untuk lebih gitu kan, untuk pembelajaran itu sendiri kira-kira apa nih Pak? Komitmen untuk melaksanakan kegiatan itu sih saya rasa cukup tinggi gitu ya, karena memang ini terkait dengan proses pembelajaran yang akan melibatkan anak-anak dalam prosesnya nanti. Tentunya saya akan terus berusaha nih merancang kegiatan-kegiatan yang menarik, terutama tadi sebagaimana yang saya sudah sebutkan, saya berusaha nih pengen mengajak anak-anak nih pembelajaran di alam. Dan saya juga sepertinya menarik nih ketika saya nanti akan mengajak orang tua terlibat dalam proses pembelajaran itu, sehingga nanti orang tua bisa melihat langsung dan bahkan bisa menjadi tutor nanti, membantu saya dalam proses pembelajaran nantinya. Saya rasa nanti anak-anak akan sangat antusias, dan tentunya orang tua juga akan memahami kondisi anak, sehingga nanti orang tua di rumah bisa membantu anak-anaknya dalam mengembangkan potensi mereka. Sehingga nanti tentunya saya sebagai seorang guru sangat terbantu dan akan lebih mudah nanti dalam mengelola anak-anak di kelas. Seperti itu, Bu. Masya Allah, benar Pak, benar. Jadi memang komitmennya tadi itu mempengaruhi ke depannya Bapak ya Pak ya. Nah terus kemudian gimana nih Pak, setelah berusaha Bapak mencari alternatif, kemudian Bapak sudah berkomitmen, kira-kira gimana nih Pak perasaannya Pak? Apa masih gundah gulana, masih galau Pak? Kalau dibilang sudah senang sih sudah, karena sudah bercerita dengan Ibu. Cuman memang yang saya inginkan, karena emang ini belum terlaksana, jadi ini masih agak bimbang nih. Aduh, gimana nih yang melaksanakannya? Langkah-langkahnya bagaimana nih? Yang itu sih yang masih dalam kebingungan yang saya alami, Bu. Karena memang saya tadi sudah dapat solusi tuh. Oh iya, itu yang saya ingin lakukan. Cuman saya bingung nih, mau mulai dari mana ya untuk melaksanakan kegiatan itu. Iya, memang dari gundah gulananya Bapak udah berkomitmen, kemudian Bapak sudah berencana, seharusnya mungkin sudah bisa lebih ini lagi sih Pak, berharapnya ya, Bapak sudah bisa, ya intinya sudah tidak bingung lagi gitu kali Pak ya. Mungkin langkah-langkah pertama yang saya pengen lakukan, Bu ya, pertama saya coba rancang, nanti coba saya akan berdiskusi dengan rekan sejawat saya, karena kan kami di sekolah ini ada 3 lokal yang mengampu kelas yang berbeda, kelas 3 ini, karena saya mengajari kelas 3, ada 3 lokal. Saya harapkan sih memang nanti kami terjalin kolaborasi serta diskusi yang menarik, sehingga nanti kami bisa melaksanakannya bersama-sama. Karena kan kalau rame lebih seru tuh, Bu. Nah terus yang kedua,
setelah sudah tadi merancang, kami mungkin belum merancang juga lokasi atau tema apa yang nanti mau diangkat. Kalau ternyata tentang lingkungan atau tentang makhluk hidup ini, kebenaran ini di lingkungan kami ini banyak sekali nih hewan-hewan ternak. Ada kambing, ada sapi, ada ayam. Perkebunan juga cukup banyak di sini. Ada jagung, ada sayur-sayuran. Ini Iya. kayak cukup menarik. Nah, dengan itu, setelah itu saya mungkin perlu juga berkomunikasi dengan orang tua secara langsung, mengundang salah satu orang tua untuk bisa terlibat aktif nih dalam kegiatan. Sehingga nanti orang tua setelah terlibat, mereka mau tuh dalam kegiatan tersebut. Nah, akhirnya dalam kolaborasi itu kan tentunya nanti akan membantu saya. Itu sih, mudah-mudahan nanti bisa terlaksana lah insya Allah. Keren sih Pak, Bapak sudah bisa, Bapak melibatkan orang tua, kemudian Bapak memanfaatkan kondisi sekitar sekolah, banyak kebun segala macam seperti itu ya Pak ya, ininya ya Pak Iya ya. Ibu. Betul, betul Bu. Oke, baik. Baik. Gimana Pak? Masih ada lagi yang mungkin sekiranya ada yang perlu diceritakan terkait gundah gulananya Pak Indra nih? Ya, paling yang terakhir tadi saya butuh komunikasi juga nih, perlu penguatan dari kepala sekolah ya. Takut nanti keluar-keluar dicariin oleh orang tua, ada orang tua yang protes Jadi kan. perlu Saya adanya butuh komunikasi komunikasi. juga nih dengan kepala sekolah supaya saya dapat dukungan baik itu dari murid, dari orang tua wali, dari teman sejawat serta kepala sekolah. Tentunya ini akan saya komunikasikan program ini dan mudah-mudahan ini selalu konsisten saya bisa lakukan sehingga pembelajaran itu bisa lebih menarik nantinya. Itu sih Bu, terima kasih Bu ya atas Ya, Pak Indra. kegiatan pada sore hari ini. Saya sudah lebih lega dan sudah lebih tercerahkan. Mudah-mudahan tentunya Semangat dengan Pak Indra. Semangatnya Pak Indra ini lebih dari 45. Dan berapa jadi Bu? 45 gitu ya. Jadi ya mudah-mudahan dengan kegiatan ini bisa membantu saya dalam proses pembelajaran ke depan bisa lebih baik lagi. Insya Allah Bu. Oke, amin. Terima kasih ya Bu. Sama-sama Pak Indra, semangat dan sukses selalu. Semangat, insya Allah semangat. Oke, terima kasih. Assalamualaikum Pak Indra. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ibu Rati, bagaimana? Sudah melakukan coachingnya dengan Pak Indra? Oke, alhamdulillah berjalan lancar Bu Astin, lega. Tarik nafas dulu ya Bu. Ya boleh, tarik nafas dulu sambil lega karena sudah bisa memberikan penguatan sama coach gitu. Rekan coach maksudnya. Oke. Baik Bu, mohon izin kita melakukan refleksi pasca Ibu melakukan coaching ya Bu ya, pasca supervisi ini. Bu, setelah tadi melakukan coaching dengan Pak Indra nih, dari tadi kan Ibu ada indikator ketercapaian yang ingin Ibu kembangkan kan tadi ya. Nah, dari indikator ketercapaian pengembangan yang Ibu inginkan, bagaimana Ibu? Apakah sudah tercapai indikator tersebut, Bu? Iya, Bu Astin, benar. Jadi sudah tercapai, sudah menerapkan coaching kemitraan, kemudian proses kreatif, kemudian insya Allah dapat meningkatkan kompetensi gitu, Bu. Iya, dari yang saya lihat tadi memang setelah saya amati dari gestur tubuh Ibu, dari mimik wajah, karena kita secara online ya Bu ya, memang Ibu sudah juga bisa membangun kemitraan yang baik dengan Pak Indra selaku coachingnya, kemudian proses kreatif dan juga bisa memaksimalkan potensi tadi ya Bu ya, sesuai dengan kompetensi coaching yang ingin Ibu kembangkan tadi kan ada 2 ya Bu ya, mendengarkan aktif dan pertanyaan berbobot. Nah, dari mendengarkan aktif dan pertanyaan berbobot tadi juga sudah sangat baik, sudah Ibu kembangkan di sini, kemudian juga Ibu sudah melakukan identifikasi masalah dengan baik kepada Pak Indra dan juga sudah melakukan atau mengarahkan percakapan dengan alur tirta. Dengan tadi Ibu sudah bertanya kepada Pak Indra tentang bobot dalam kelasnya, kemudian juga
Bu Ratih juga tadi sudah melakukan menanyakan rencana aksi apa yang akan Pak Indra lakukan, kemudian komitmennya bagaimana, dan juga sudah menanyakan perasaan Pak Indra setelah melakukan sesi coaching dengan Ibu. Ibu juga tadi sudah dengan sangat baik menggali ide-ide dari Pak Indra sehingga tadi sudah menemukan banyak solusi ya Bu yang akan dilakukan Pak Indra terkait dengan minat belajar anak agar belajar lebih menyenangkan lagi. Begitu ya Bu Ratih tadi yang saya amati. Ya, baik, Bu Kemudian Astin, lagi terima Bu Ratih mohon izin bertanya satu lagi nih dari kompetensi yang sudah Ibu kembangkan, ada lagi nggak sih kompetensi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan coaching yang sudah Ibu lakukan tadi? Iya Bu, jadi memang yang perlu saya kembangkan, saya ingin lebih lagi bisa menggali potensi rekan koci, kemudian selain itu tadi kan saya yang ingin saya kuatkan kan menjadi pendengar yang aktif gitu ya Bu. Yang ingin saya kembangkan itu mungkin dengan memberikan penguatan-penguatan pada rekan koci, mungkin seperti itu kali ya Bu. Iya, bagus Bu Ratih. Jadi nanti bisa dikembangkan lagi ya Bu ya untuk kompetensi dirinya Bu Ratih. Nanti kita sharing-sharing lagi ya Bu Ratih. Sekali lagi saya Iya, melakukan pengamatan dengan Ibu Astin, bukan terima berarti kasih. saya lebih baik dari Ibu, tapi kita sama-sama belajar di sini ya Bu Ratih. Terima Iya kasih Bu atas Astin, waktunya. sama-sama. Terima kasih atas Iya, supervisinya ini. iya, sama-sama. Jadi saya mohon pamit. Ada lagi Ibu yang mau disampaikan ke saya mungkin? Hmm, Sepertinya yang dari pertanyaan-pertanyaan kemudian jawaban sepertinya sudah cukup Bu. Bu Astin, terima kasih Cukup. banyak. Baik, terima kasih ya Bu Ratih. Assalamualaikum. Sama-sama Bu Astin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.